Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 92, pria itu, nggak salah itu Isabel tinggal di sebelah Denny. Sayang, Dara bertanya pada menantunya saat mereka sedang bersama-sama memasak untuk sarapan para suami mereka. Sengaja, Ma, biar lebih dekat. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga Denny. Kasihan patah hatinya terlalu lama, jawab Anjani. Baru hitungan minggu sudah setengah mati. Dulu papa saja mama bikin patah hati berbulan-bulan, kata Dara dengan bangga. Kapan-kapan mama ceritain deh, Set, bisik Dara kemudian. Dan Anjani hanya tertawa menanggapinya. Tapi memang sih, laki-laki yang tidak bisa menghargai pasangannya harus diberi pelajaran. Lanjut Dara yang melihat putranya turun dari atas dengan menggendong Dharma. Apa sih, Mah, baru datang udah kena aja. Papa kan papa terbaik sedunia. Ya deh, Arga seakan meminta pembelaan dari putranya. Kalau dulu kami enggak pergi ke Tiongkok, mama pastiin dia udah digantung sama papamu di atas Monas. Kuman bikin sengsara anak istri, ucap Dara yang masih kesal dengan kelakuan putranya. Mah, suara Arga memelas. Udah Mah, nanti ada bayi gede nangis. Dharma saja kalah sama ngambeknya dia, timpal Gali yang membuat Anjani tertawa. Ini kenapa Anjani mencoba mendekatkan Isabel dan Kak Denny lagi. Mereka pantas untuk bahagia, seperti Mas Arga. Kak Denny pun berhak mendapat kesempatan kedua. Anjani yakin dia bisa berubah setelah bersama Isabel. Gadis muda itu punya pengaruh baik untuk Kak Denny, jelas Anjani. Tapi kalau mereka memang tidak bisa bersatu, tanya Dara. Berarti memang bukan jodohnya, Ma, jawab Anjani. Sementara itu, Denny terbangun ketika mencium bau masakan rumahan yang sudah lama ia rindukan. Dia langsung bangkit karena ingat pasti Isabel yang sedang memasak di bawah. Sayang, ucap Denny. Denny langsung mendekat ke arah gadisnya yang masih sibuk dengan wajan dan spatulanya. Kak Denny, pakai bajunya. Kebiasaan kalau keluar kamar nggak pakai baju. Mesum, teriak Isabel. Loh, aku kan nggak ngapa-ngapain kamu. Sayang, takut kamu kartu merah lagi. Kamu masak apa? Tanya Denny. Cuma telur dadar. Soalnya lemari pendingin nggak ada isinya sama sekali. Itu aja cuma nemu 2 telurnya, sungut Isabel. Denny hanya terkekeh. Sungguh ia merindukan omelan dari gadis di depannya. Loh, kok cuma 1 piring yang disiapin? Buat kamu mana? Tanya Denny. Gampang. Nanti Isabel bisa bikin mie instan. Yang penting, kakak sudah sarapan, jawab Isabel. Nggak bisa gitu dong. Masa kakak makan sendirian? Kata Denny sambil menarik gadis itu hingga jatuh ke pangkuannya. Gadis itu duduk di atasnya dengan posisi menyamping. Dia menyendok hidangan sederhana di depannya dan mulai menyuapi gadisnya. Isabel terlihat salah tingkah berada sedekat itu dengan Denny. Kak, Denny mengeratkan tangannya di pinggang Isabel ketika gadis itu ingin beranjak dari pangkuannya. Nggak bakal kakak apa-apain kok, tenang saja. Sekarang buka mulutnya, pinta Denny. Tapi Isabel buat ini untuk Kak Denny, kata Isabel. Bagi 2. Mulai sekarang biasakan berbagi sama kakak ya. Susah senang kita hadapi sama-sama, ucap Denny. Gombal, nanti dibentak-bentak lagi. Terus besok mau lempar apa lagi? Jangan uang segepok lagi ya. Emas batangan sekarung, bisa, sindir Isabel. Makan dulu biar bisa lama marah-marahnya. Memang kamu beneran mau emas batangan? Tanya Denny sambil meletakkan sendok dan mengambil ponselnya. Ya, ketimbang uang segepok. Nanggung banget. Sakitnya tuh di sini. Isabel menunjuk ke arah dadanya tapi juga tetap menerima suapan dari Denny. Ingin sekali ia menggigit bibir yang terlihat masih mengunyah makanan yang baru ia suapkan itu. Ternyata gadisnya secerewet ini. Tapi ia malah menjadi semakin cinta. Tak terasa mereka sudah menghabiskan 1 piring makanan bersama-sama. Tapi Denny tetap membiarkan gadis itu tetap berada di atas pangkuannya. Dia masih setia mendengar kemarahan gadisnya. Udah marahnya, tanya Denny sambil menyodorkan air bening pada gadisnya.
Isabel mengangguk kemudian menghabiskan satu gelas air yang disodorkan oleh Denny. Gadis itu tampaknya belum sadar jika dia masih berada di atas pangkuan Denny. Masih mau di sini apa mau pindah ke kamar? Tanya Denny menggoda. Pertanyaan itu menyadarkan Isabel bahwa ia masih berada di atas Denny. Wajahnya memerah karena malu. Dan ia buru-buru bangkit sambil mencubit keras lengan pria itu. Ah, sakit. Sayang. Kok nyubit sih? Teriak Denny. Mesum, ngapain ngajak ke kamar? Bentak Isabel. Lah, kamu kan memang belum bersihin kamar kakak. Gimana sih? Kalau udah selesai, kita ke supermarket sebentar ya, kata Denny. Mau ngapain? Tanya Isabel. Ya belanja. Sayang, tadi kan kamu yang bilang kalau lemari udah kosong. Jawab Denny. Kak Denny nggak kerja? Tanya kembali Isabel. Mau nemenin kamu di sini. Ini kan hari pertama kamu kerja, kata Denny sambil tersenyum. Memang bisa begitu? Tanya Isabel terheran. Bisalah, I'm the boss. Jawab Denny dengan menyombongkan dirinya. Cih, sombong. Setelah selesai membersihkan kamar atas, Isabel bersiap-siap untuk pergi ke supermarket sesuai permintaan Denny. Sementara pria menyebalkan itu sedang membersihkan dirinya di kamar. Tapi bel pintu kemudian terdengar berdering berkali-kali hingga Isabel kemudian membukanya. Terlihat Mia dan seorang lelaki bertubuh besar berdiri di depan pintu. Nona Isabel ya, saya titip ini buat bos ya. Tadi dia pesan ini dan bilang harus diantar pagi ini juga, kata Mia sambil menyerahkan sebuah koper kecil. Isabel terhuyung ketika menerimanya. Ternyata koper itu lumayan berat. Ini apa? Tanya Isabel. Bos saja yang kasih tahu sama Nona. Sekarang saya pamit dulu karena masih banyak pekerjaan di kantor. Jawab Mia. Mia dan lelaki bertubuh besar itu kemudian melangkah pergi. Dan Isabel membawa koper itu ke atas meja. Siapa? Sayang, tanya Denny. Sekretaris kakak. Ini apa? Kak, kok berat banget? Jawab Isabel. Itu kan pesanan kamu tadi. Buka saja, kata Denny. Dengan penuh penasaran, Isabel membukanya. Dan dia menutup mulutnya ketika melihat apa isi di dalamnya. Siang itu, Arga mengantar istrinya yang ingin berbelanja untuk keperluan rumah. Biasanya Anjani akan ditemani Dara. Tapi entah kenapa kali ini dia ingin diantar oleh suaminya. Yakin gak kecapean nanti? Kan bisa mama yang belanja, ucap Arga. Ya, makanya temanin biar Anjani gak capek, Mas, kata Anjani. Baru mendapatkan setengah dari barang yang mereka perlukan. Anjani sudah meminta untuk istirahat. Semenjak hamil memasuki trimester ketiga, dia memang sangat mudah lelah. Arga membiarkan sang istri yang duduk bersandar padanya, dan mereka duduk di kursi yang terletak di supermarket tersebut. Kemesraan mereka sejenak menjadi pusat perhatian orang-orang yang berbelanja di tempat itu. Seorang ibu muda yang sangat cantik didampingi suaminya yang terlihat sangat mencintai istrinya melihat Arga yang masih mengusap lembut punggung istrinya. Makanya jangan bandel sayang, jadi capek kan, kata Arga. Seorang anak laki-laki berumur sekitar 4 tahun tiba-tiba jatuh di depan mereka. Walau tidak menangis, tapi sepertinya lututnya sedikit terluka. Mas, Anjani melihat suaminya seakan meminta untuk menolong anak itu. Arga yang tanggap langsung menghampiri anak itu. Hei, nak, kau tidak apa-apa? Tanya Arga. No, Uncle, I'm fine. Jawab bocah itu sambil meringis. Ini sakit. Arga menunjuk lutut yang tergores itu. Anak itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan Arga hanya tersenyum. Dia menjadi teringat pada putranya. Mungkin suatu saat Dharma juga akan seperti itu. Anak laki-laki itu berpura-pura tidak sakit. Padahal jelas-jelas ia meringis kesakitan. Seorang wanita yang sedang mendorong stroller bayi datang menghampiri mereka. Cip, apa kau nakal lagi? Tanya ibu muda tersebut. No, Mong, Cip tadi hanya jatuh, jawab sang anak. Dia benar, Nyonya. Tadi dia jatuh di depan kami. Dia anak yang kuat tidak menangis walau kakinya terluka, kata Anjani yang tadinya duduk kemudian menghampiri mereka. Hai, saya Maya. Saya Anjani. Dan ini Arga, suami saya, kata Anjani dan Arga memperkenalkan diri. Dua wanita itu berjabat tangan sambil saling melempar senyum. Senang bisa berkenalan dengan kalian. Sudah berapa bulan? Tanya Maya melihat perut buncit wanita di depannya.
Sudah 7 bulan, jawab Anjani. Maya tampak memandang kagum sepasang suami istri di depannya. Pantas saja Rendra pernah menggilai wanita itu. Anjani benar-benar wanita yang sangat cantik. Begitupun Arga yang terlihat sangat berharisma. Laki-laki itu pernah membuat Rendra babak belur dan terkapar tak berdaya di ranjang selama beberapa bulan. Sayang, suara seorang laki-laki dari arah belakang membuat Arga mengepalkan tangannya. Dengan lembut, ia menarik lembut istrinya ke belakang tubuhnya. Anjani yang juga mendengar suara itu segera menggenggam tangan suaminya. Dia tak ingin Arga kembali lepas kendali di depan halayak seperti ini. Dua laki-laki itu saling menatap tajam. Aura ketegangan sangat kentara di antara mereka. Hingga suara Maya memecah keheningan mereka. Ini suamiku, Rendra. Aku yakin kalian juga sudah saling mengenal. Seperti kalian, kami pun sedang memulai hidup baru. Sudah 2 minggu kami menikah, ucap Maya. Maaf, kami sepertinya harus pergi, kata Arga dengan tegas. Setelah berbicara seperti itu, Arga menggandeng sang istri untuk pergi dari tempat itu. Ia sungguh tidak ingin lagi melihat pria yang pernah terobsesi dengan istrinya. Andai saja tidak ada Maya atau anak itu, Arga pastikan dia akan kembali menghancurkan pria itu hingga tak bersisa. Tunggu, Rendra berteriak. Arga menoleh mendengar suara Rendra. Anjani dan Maya pun saling menatap dan tersenyum. Sepertinya sebagai sesama wanita, mereka mengerti dengan keadaan ini. Para pria yang menjadi suami mereka adalah orang-orang istimewa. Aku minta maaf pada kalian. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian lagi, kata Rendra. Sudah seharusnya, karena aku tidak akan memberimu ampun jika kau berani macam-macam lagi, tegas Arga. Berapi-api. Mas, Anjani membelai lengan suaminya untuk meredam Arga yang mulai berkobar. Maya, kami pergi dulu. Senang bisa bertemu denganmu, kata Anjani sambil menarik lembut tangan suaminya untuk melangkah pergi. Anjani sudah tidak mempermasalahkan masa lalunya dengan Rendra. Tapi sepertinya mereka butuh waktu jika harus menjalin sebuah pertemanan. Arga bukan orang yang mudah memaafkan. Apalagi ini soal dirinya. Namun, dia lega melihat seseorang seperti Rendra akhirnya bisa menemukan wanita yang bisa mendampinginya. Anjani bisa melihat cinta di mata mereka. Wanita itu juga mampu mengubah seorang keras kepala seperti Rendra menjadi laki-laki yang mau mengakui kesalahannya sekaligus meminta maaf atas semua yang pernah ia lakukan. Sementara itu, Maya sedang mengusap lengan suaminya yang masih menatap kepergian Arga dan Anjani. Maya tahu benar apa yang saat ini dirasakan oleh sang suami. Aku tidak apa-apa, sayang. Jika aku jadi dia, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Dulu aku terlampau keterlaluan, kata Rendra kepada istrinya. Pulang yuk, Mas, ajak Maya. Momi katanya mau beli es krim dulu, kata Chip. Oke, jagoan kita borong es krim dulu, kata Rendra sambil mengangkat tinggi tubuh putra sambungnya. Chip, mempunyai 2 anak laki-laki membuat dia bisa berubah menjadi pria penyayang dan bertanggung jawab.